Shalom saudara dikasih Tuhan, pada saat ini saya mau membagikan firman Tuhan kepada kita saat ini yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Saya buat judul firman Tuhan saat ini, berjuang untuk mendapatkan hidup kekal. Kalau kita bertanya kepada seseorang, saudara, apakah Anda mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau orang itu masih sehat, pasti dia akan berkata, saya mau masuk surga. Dan tidak akan ada orang yang mau masuk neraka. Karena perbedaan antara surga dan neraka itu sangat jauh beda. Surga adalah tempat senang selamanya, dan neraka adalah penyiksaan yang sangat mengerikan selamanya. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang baru kita baca, dengar ini tadi, bahwa untuk masuk dalam hidup kekal ataupun ke surga itu tidaklah mudah. Yesus sendiri mengatakan di sini, berjuanglah untuk supaya kamu dapat masuk kepada kehidupan yang kekal. Karena begitu banyak orang berjuang untuk mendapat hidup kekal. Tetapi yang berjuang itu tidak semua akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Mengapa begitu? Karena perjuangan mereka itu bukanlah perjuangan yang sungguh-sungguh. Mungkin awalnya pada saat mereka mendengar tentang hidup kekal, pada saat mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kerohanian mereka, iman mereka berapi-api, semangatnya luar biasa mengikut Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjuangan untuk mendapat hidup kekal itu, ada masalah, ada persoalan, ada problem yang membuat kita lupa berjuang untuk hidup kekal, yang membuat kita kurang semangat berjuang untuk hidup kekal, yang membuat kita melupakan perjuangan hidup kekal, yang membuat kita akhirnya lupa total, bahkan sengaja mungkin tidak lagi berjuang. Ingat saudara dikasih Tuhan, berjuang untuk mendapat hidup kekal itu bukan perjuangan satu hari, bukan perjuangan 2 hari, bukan perjuangan 1 minggu 2 minggu, bukan perjuangan 1 bulan 2 bulan, bukan perjuangan 10-20 tahun. Tapi perjuangan untuk mendapat hidup kekal itu ialah perjuangan seumur hidup. Perjuangan sampai hembusan napas terakhir. Perjuangan sampai tetes darah penghabisan. Itulah bentuk dari satu perjuangan kita untuk mendapat hidup kekal. Jadi di sini saudara, kita harus berjuang untuk mendapatkan hidup kekal. Firman Tuhan tadi jelas mengatakan bahwa jalan menuju hidup kekal itu sesak. Kata sesak itu susah. Susah untuk sampai kepada hidup kekal. Kalau berjuang sendiri untuk mendapat hidup kekal itu tidak mungkin kita dapatkan. Ada orang katanya kalau ke surga itu kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik. Kita berbuat baik lebih banyak daripada berbuat jahat. Itu perjuangan pribadi, perjuangan sendiri. Hal itu tidak akan pernah mencapai hidup kekal.
Karena hidup kekal itu adalah satu anugerah yang diberikan kepada kita untuk kita pegang terus sampai Tuhan datang. Inilah satu perjuangan. Kita pegang keselamatan itu sampai Tuhan datang atau sampai kita menghembuskan napas yang terakhir. Itu adalah bentuk perjuangan. Jadi bagaimana bisa seseorang memperjuangkan hidup kekal kalau hidup kekal itu belum dia pegang? Kalau keselamatan itu belum diberikan kepadanya. Keselamatan itu harus diberikan dulu kepada kita, lalu kita pegang. Lalu kita pegang terus dengan kuat. Kalau kita memegangnya dengan kuat, maka ada energi yang membuat kita sanggup memegang keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Tetapi kalau kita berjuang sendiri, kita tidak akan mampu memegang keselamatan itu sampai tua ataupun sampai hembusan napas terakhir. Jadi saudara, pada saat ini mari pastikan apakah keselamatan itu, hidup kekal itu yang sudah Yesus berikan itu masih kita pegang kuat, atau sudah longgar pegangan kita, atau mungkin ada di antara kita yang sudah hampir melupakannya, atau ada yang sekarang lemah dalam memperjuangkan hidup kekal karena adanya masalah, persoalan di hidup kita, di rumah tangga kita. Mari saudara fokus kepada Tuhan. Kalaupun ada masalah, jangan terlalu fokus kepada masalah. Kita harus lebih fokus kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Dan kalau Tuhan belum selesaikan masalah kita, Dia pasti berikan kekuatan kepada kita untuk bisa bertahan dalam masalah, untuk bisa menyelesaikan masalah. Ingat kata firman Tuhan, dalam perjuangan kita untuk mendapat hidup kekal, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita dicobai melebihi daripada kekuatan iman kita, melebihi daripada kekuatan kita. Pada saat kita tidak mampu, ada Tuhan yang mampu memberi kita kekuatan. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk melepaskan hidup kekal seberat apapun masalah kita. Tuhan memberkati kita saudara. Pegang ya hidup kekal itu. Itu lebih mahal dari apapun. Lebih mahal dari hidup kita. Lebih mahal dari napas di dada kita. Karena napas atau hidup kita yang ada dalam diri kita ini, itu ada limitnya. Tapi tentang hidup kekal, tidak ada limitnya. Dia abadi. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe video ini saudara untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati.